Seri 1 Arya Manggada. Menjenguk Cakrawala. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 5. Demikianlah maka kedua anak muda itu telah bertempur dengan tangkasnya di antara orang-orang yang sebelumnya belum pernah mereka kenal. Namun bagi kedua anak muda itu, persoalan yang mereka hadapi telah memberikan pengalaman yang berharga. Bukan saja dalam olah kanuragan, tetapi juga dari segi yang lain. Dengan demikian maka mereka telah sempat memandang Cakrawala tentang kehidupan yang lebih luas. Liku-liku dari perbuatan sesamanya yang kadang-kadang bertentangan dengan martabat mereka. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak telah mengerahkan kemampuan mereka masing-masing. Dentang senjata pun menjadi semakin sering terdengar dan kilatan bunga api berloncatan di udara. Ternyata bahwa kedua belah pihak terdiri dari orang-orang yang berpengalaman. Orang berkuda yang kehilangan anak gadisnya itu tidak membawa orang-orang kebanyakan bersamanya untuk mencari anak gadisnya. Ia tahu pasti bahwa perjalanannya adalah perjalanan yang berbahaya, sehingga karena itu, maka orang-orang yang pergi bersamanya adalah orang-orang yang terpilih dan yang menyadari sepenuhnya apa yang akan mungkin mereka hadapi di perjalanan. Sementara itu, orang-orang yang mencegatnya pun adalah orang-orang terpilih di antara mereka. Apalagi jumlah mereka lebih banyak. Namun demikian, ternyata Laksana dan Manggada masih memiliki kelebihan dari setiap orang yang sedang bertempur itu. Mereka tidak sekedar mempergunakan ilmu kanuragan. Tetapi mereka mempergunakan penalaran mereka sebaik-baiknya. Seperti yang pernah dilakukan, maka Manggada dan Laksana telah dengan sengaja bertempur berloncatan dari satu lingkaran ke lingkaran pertempuran yang lain. Keduanya telah memisahkan diri dan bertempur pada arah yang berlawanan. Sebenarnya lah yang dilakukan oleh kedua orang anak muda itu agak membingungkan lawan yang meskipun lebih banyak. Kedua anak muda itu tiba-tiba saja muncul di semua lingkaran medan, tetapi dengan tiba-tiba saja mereka telah bergeser. Namun kemampuan mereka yang tinggi dan ilmu pedang mereka yang jauh lebih baik dari lawan-lawannya, telah menimbulkan kegelisahan di seluruh arena. Lawan-lawan mereka selalu dicemaskan oleh kehadirannya yang tiba-tiba dan putaran pedangnya yang sangat berbahaya. Bahkan Manggada dan Laksana dengan kecepatan geraknya, ternyata telah berhasil menyentuh tubuh lawan-lawannya dengan ujung pedangnya. Pedang yang didapatkannya di padukuhan yang baru saja mereka tinggalkan. Kedua iblis itu harus dihentikan, geram pemimpin dari orang-orang yang telah mencegat mereka itu. Pemimpin itu pun kemudian telah melepaskan lawannya untuk mendapat kesempatan mengatur orang-orangnya menghadapi kedua anak muda itu. Ketika dua orang pengikutnya menggantikannya melawan pemimpin kelompok orang-orang berkuda yang kehilangan anak gadisnya itu, maka pemimpin mereka pun telah menghilang di medan. Ternyata orang itu telah memilih 3 orangnya yang terbaik. 2 di antara mereka harus mengikuti salah seorang di antara kedua orang anak muda itu, sedangkan ia sendiri dan seorang lagi akan mengikuti anak muda yang lain. Mereka harus diikat dalam satu pertempuran dengan lawan yang tetap, berkata pemimpin dari orang-orang yang telah mencegat sekelompok orang berkuda itu. Lalu katanya pula, jika mereka dibiarkan berkeliaran maka keduanya akan dapat mempengaruhi seluruh medan. Demikianlah, maka pemimpin orang-orang yang mencegat orang-orang berkuda itu pun bersama seorang pengikutnya telah berusaha untuk bertempur melawan salah seorang di antara anak-anak muda yang mendebarkan itu. Ternyata orang itu telah bertemu dengan Manggada yang berloncatan tidak jauh daripadanya, sedangkan 2 orang pilihan yang lain telah mencari Laksana. Anak muda, geram orang itu. Kau tidak perlu berkeliaran di medan pertempuran ini. Kau tidak akan dapat melepaskan diri dari tangan kami berdua. Karena itu, kau harus mencoba untuk melindungi dirimu sendiri. Kau harus rela melihat orang-orang lain terbunuh di peperangan ini jika kau tidak ingin kepalamu sendiri terpenggal. Manggada memandang orang itu sejenak. Meskipun dalam keremangan malam, namun ia segera dapat mengenali bahwa orang itu adalah pemimpin dari orang-orang yang telah menghentikan iring-iringannya dan menuntut agar kedua orang tawanan itu diserahkan kepadanya. Karena itu Manggada menjadi berhati-hati. Dengan nada rendah ia berkata, "Kau ingin merubah caraku bertempur? Kau akan segera mati," berkata lawannya itu. "Tidak seorang pun dapat mengikatku dalam satu lingkaran arena. Aku dapat pergi sesuka hatiku dan bertempur melawan siapapun juga. Jika kalian berusaha menahanku untuk tetap berada di sini sementara kawan-kawanku terdesak, maka kalianlah yang akan mengalami nasib paling buruk,
Karena aku akan segera membunuh kalian berdua agar aku dapat terbang kemana aku sukai, jawab Manggada. Lawannya itu menggeram. Ia pun telah bersiap untuk meloncat menyerang, sementara kawannya pun telah mendapat isyarat untuk mendesak. Sejenak kemudian, maka mereka memang benar-benar telah bertempur. Manggada melawan dua orang lawan. Dua orang lawan yang terbaik di antara lawan-lawannya yang lain. Dengan demikian maka Manggada benar-benar telah menguji kemampuannya. Ia telah mengeterapkan ilmu yang telah disadapnya dari gurunya. Sedangkan pengalamannya masih sangat sempit sehingga ia harus menyandarkan kemampuannya pada ilmu yang diwarisinya itu. Namun ternyata bahwa setelah menempa diri dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras tanpa mengenal lelah, Manggada memang memiliki bekal yang cukup mapan. Bagi anak muda itu, sebagaimana Laksana, yang terjadi itu justru merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi mereka. Bagi anak-anak muda yang baru saja keluar dari perguruan kecil yang tidak banyak dikenal, kemudian turun ke dunia olah kanuragan yang keras. Kedua anak muda itu seolah-olah dua ekor burung yang menguak dari sarangnya, memandang betapa luasnya cakrawala. Demikianlah, maka pertempuran yang terjadi pun semakin lama menjadi semakin keras. Kedua orang lawan Manggada itu berusaha untuk segera mengakhiri perlawanannya, karena keduanya merasa bahwa tugas mereka masih cukup banyak. Tetapi ternyata anak muda itu memang sangat liat. Tidak mudah untuk menguasainya, mengalahkannya dan apalagi membunuhnya. Demikian juga dua orang pilihan yang bertempur melawan Laksana. Anak muda itu tangkas seperti seekor burung sikatan. Dengan cepat menukik menyambar belalang. Namun kemudian dengan cepat pula meluncur terbang ke udara. Hilang tanpa bekas. Karena itu, kedua lawan Laksana pun kadang-kadang menjadi kebingungan. Namun keduanya telah berusaha sejauh kemampuan mereka agar anak muda itu tidak terlepas dari lingkaran pertempuran melawan keduanya. Namun dalam pada itu, arena pertempuran itu dalam keseluruhannya telah terpengaruh karenanya. 4 orang terbaik di antara mereka yang mencegat orang-orang berkuda itu terikat dalam pertempuran melawan Manggada dan Laksana. Karena itu, maka kekuatan mereka pun rasa-rasanya menjadi jauh berkurang. Pemimpin dari orang-orang berkuda yang kehilangan anaknya itu bertempur dengan garangnya. Kawan-kawannya pun telah menjadi garang pula. Mereka bertempur untuk satu beban yang bagi mereka mempunyai arti yang sangat luhur. Kemanusiaan. Karena itu, maka mereka pun telah mempertaruhkan segala-galanya atas kesadaran mereka terhadap tugas yang mereka sandang itu. Sehingga dengan demikian, maka mereka sama sekali tidak gentar menghadapi apapun juga. Apalagi ketika mereka merasa bahwa perlawanan orang-orang yang menghentikan mereka itu semakin susut. Dengan demikian, pemimpin dari orang-orang yang mencegat orang-orang berkuda itu memang menjadi cemas. Karena itu, ia telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghentikan perlawanan anak muda yang ternyata memang berilmu tinggi itu. Tetapi ternyata bahwa anak muda itu mampu bergerak semakin cepat pula. Bahkan kedua tangannya telah bergerak-gerak dengan tangkasnya. Pedangnya menyambar-nyambar mengerikan. Sekali-sekali pedang itu berada di tangan kanan, namun tiba-tiba pedang itu bergetar di tangan kirinya. Kedua tangan anak muda itu nampaknya memiliki keterampilan yang sama. Apakah itu tangan kanan apakah tangan kiri? Kemarahan telah menghentak-hentak di dada pemimpin dari orang-orang yang ingin merebut kedua orang kawannya yang tertawan itu. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan. Kawan-kawannya dalam jumlah yang lebih besar, tidak mampu mengalahkan orang-orang berkuda itu. Apalagi beberapa saat kemudian, Manggada yang mulai jemu dengan pertempuran itu, telah menghentakkan senjatanya pula. Ketika ia mendapat kesempatan, maka ujung pedangnya telah menyambar mendatar ke dada pemimpin orang-orang yang telah mencegat perjalanannya itu. Namun ternyata orang itu cukup tangkas. Dengan cepat ia bergeser surut sehingga ujung pedang Manggada tidak mampu menggapainya. Justru pada saat yang demikian, lawannya yang seorang lagi telah meloncat menyerangnya. Senjatanya mematuk ke arah lambung. Namun Manggada cukup tangkas. Dengan cepat ia menarik serangannya dan meloncat surut. Dengan pedangnya ia telah memukul senjata lawannya demikian kerasnya. Tetapi Manggada tidak berhasil menjatuhkan senjata lawannya, meskipun terasa tangan lawannya itu menjadi pedih. Tetapi ia masih mampu mempertahankan senjatanya. Namun Manggada tidak berhenti menyerang. Pedangnya tiba-tiba saja telah berputar. Dengan cepat pedangnya mematuk lawannya itu. Lawannya memang terkejut. Tetapi ia masih sempat meloncat surut.
Pada saat yang bersamaan, pemimpin orang-orang yang ingin membebaskan kedua orang kawannya itulah yang telah menyerang Manggada. Serangannya datang bergulung seperti badai. Demikian garangnya, sehingga Manggada memang harus meloncat beberapa langkah surut. Namun yang tidak disangka-sangka telah terjadi. Ketika serangan itu masih memburu, Manggada telah meloncat dengan cepat hampir tidak kasat mata. Senjatanya dengan ayunan mendatar telah menggapai lawannya yang seorang lagi, yang justru sedang termangu-mangu menyaksikan serangan pemimpinnya itu. Karena itu, maka orang itu telah terkejut sekali. Ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu. Orang itu memang berusaha untuk menangkis serangan itu. Tetapi ia tidak berhasil. Meskipun senjatanya menyentuh senjata Manggada, namun ia tidak berhasil menahan serangan itu. Karena itulah, maka sejenak kemudian dada orang itu telah terkoyak oleh ujung pedang anak muda itu. Sementara itu, Manggada masih juga sempat meloncat menghindari serangan lawannya yang seorang lagi. Bahkan pada serangan berikutnya Manggada telah siap membentur serangan itu. Demikianlah, dua buah senjata saling berbenturan. Pedang Manggada memang bukan pedang pilihan. Namun dengan kemampuannya yang besar, maka ia berhasil menahan ayunan pedang lawannya itu. Bahkan dengan menghentakkan seluruh kekuatannya, maka hampir saja senjata lawannya terlepas dari tangannya. Tetapi lawannya masih sempat meloncat surut. Dengan sisa tenaga yang ada orang itu berusaha mempertahankan senjatanya. Namun Manggada tidak membiarkannya. Dengan langkah yang panjang ia meloncat memburunya. Sekali lagi pedangnya terayun deras sekali. Manggada memang tidak mengarahkan senjatanya ke tubuh lawannya, tetapi dengan sengaja telah berusaha membentur senjatanya. Ketika benturan itu sekali lagi terjadi, maka lawannya tidak mampu mempertahankannya lagi. Senjatanya ternyata telah terlepas dari tangannya dan melenting jatuh di tanah. Dengan cepat Manggada meloncat mendekat lagi. Satu pukulan tangan kirinya menghantam dada orang itu sehingga ia terdorong beberapa langkah surut. Sebelum ia menyadari apa yang terjadi, maka kaki Manggada telah menyapu kakinya sehingga ia jatuh terlentang. Ketika orang itu siap melenting berdiri, ujung pedang Manggada telah melekat di dada orang itu. "Jangan bangkit," berkata Manggada. "Aku ingin menusuk dadamu selagi kau berbaring." "Diamlah." Orang itu menjadi sangat tegang. Namun ia tidak dapat berbuat sesuatu. Ujung pedang itu benar-benar akan dapat menghunjam di dadanya. Karena itu, maka orang itu terpaksa tetap berbaring betapapun jantungnya bagaikan akan meledak. Sementara itu, Laksana tengah berloncatan memburu seorang lawannya. Sementara lawannya yang seorang lagi telah terbaring diam. Seperti lawan Manggada, maka dadanya telah terkoyak oleh ujung pedang. Lawannya yang seorang lagi tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Meskipun ia masih mencoba melawan untuk melindungi dirinya, tetapi serangan Laksana datang beruntun. Satu putaran pedang Laksana ternyata telah melemparkan senjata lawannya. Gerakan yang dilakukan kemudian adalah satu tusukan yang menghunjam ke perut lawannya itu. Dengan demikian maka kedua lawan Laksana itu telah terbaring diam untuk selama-lamanya. Laksana yang kehilangan kedua lawannya telah siap untuk melibatkan diri melawan yang lain. Tetapi dalam pada itu, pertempuran itu tiba-tiba telah terhenti ketika terdengar suara pemimpin dari orang-orang yang telah menghentikan orang-orang berkuda itu. "Letakkan senjata," teriak orang itu. Para pengikutnya mengenali suaranya. Sementara itu Manggada berteriak, "Hentikan. Kita akan berbicara." Pertempuran itu pun berhenti. Dengan ujung pedang di punggung orang itu berkata kepada para pengikutnya, "Biarlah kita menyerah." Para pengikutnya termangu-mangu. Mereka saling berpandangan sejenak. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang melepaskan senjatanya. Ternyata bahwa dugaan Manggada tidak luput. Orang itu tidak benar-benar ingin menyerah. Dalam kesempatan yang terbuka, tiba-tiba saja ia telah menjatuhkan dirinya. Dengan kakinya ia telah menyerang ke arah perut Manggada sambil berteriak dengan lantang, "Bunuh semua orang." Beberapa orang memang terkejut. Tetapi Manggada yang curiga terhadap sikap pemimpin orang-orang yang mencegatnya itu, telah siap menghadapinya. Karena itu, maka ia dengan tangkasnya telah melenting surut. Kesempatan yang ditunggu itu pun datang ketika orang itu dengan cepat melenting berdiri. Pada saat yang tepat Manggada telah meloncat dengan tubuhnya yang miring. Kakinya terjulur lurus menyamping. Dengan kekuatan penuh kaki Manggada telah menghantam dada lawannya.
Demikian kerasnya sehingga lawannya itu telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Dadanya rasa-rasanya pecah. Nafasnya terhenti mengalir dan matanya pun mulai berkunang-kunang sehingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Para pengikutnya mencoba memanfaatkan kesempatan itu dengan serta-merta. Beberapa orang berhasil mendesak lawannya, bahkan melukai orang-orang berkuda yang kehilangan kewaspadaan. Namun dengan demikian mereka telah membuat orang-orang berkuda itu marah sehingga mereka telah menghentakkan senjata mereka. Bahkan Laksana pun telah menjadi sangat marah pula. Dalam setiap ayunan, maka ia telah melukai seorang lawannya. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun kemudian telah berakhir dengan sangat pahit. Beberapa orang telah terbunuh. Tubuh mereka malang melintang bahkan saling bertindih. Beberapa orang berkuda telah pula terluka. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang terbunuh. Namun dalam pada itu, Manggadalah yang berteriak. Jangan kalian bunuh orang-orang itu. Kita memerlukan keterangannya. Namun pertempuran itu masih berlangsung beberapa saat. Orang-orang berkuda itu tidak dapat dengan serta-merta menghentikan pertempuran karena lawan-lawan mereka masih saja menyerang dengan sengitnya. Satu demi satu orang-orang itu telah terkulai. Karena itu, maka Manggada merasa perlu untuk mengambil langkah. Dengan tangkasnya ia telah menyambar seorang lawan dengan sisi telapak tangannya yang mengenai punggungnya. Demikian orang itu menggeliat, maka dengan ujung-ujung jarinya yang merapat, Manggada telah menyentuh beberapa tempat di punggung orang itu sehingga orang itu pun kehilangan kesadarannya. Dengan cepat Manggada menangkapnya dan membaringkannya di tanah. Sebenarnya lah korban telah semakin banyak jatuh. Dua orang yang mencoba melarikan diri, justru punggungnya telah tertembus senjata. Sehingga akhirnya orang-orang yang mencegat orang-orang berkuda itu benar-benar telah kehilangan kesempatan. Dengan demikian maka pertempuran pun telah berhenti. Di sana-sini tubuh terkapar silang melintang. Darah yang mengalir dari luka telah menyiram bumi yang mulai dibasahi oleh embun. Manggada dan Laksana berdiri tegak memandang bekas arena pertempuran itu. Sesuatu ternyata telah menggelitik perasaannya. Ternyata mereka telah melakukan pembunuhan-pembunuhan, sementara sebenarnya mereka hanya ingin mendapatkan pengalaman. Apakah yang terbunuh itu memang pantas dibunuh? Bertanya anak-anak muda itu di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, pemimpin dari orang-orang berkuda itu pun telah mengumpulkan orang-orangnya. Dengan obat-obatan yang ada mereka berusaha untuk mengurangi darah yang mengalir dari luka. Sementara itu, maka Manggada dan Laksana pun telah melihat orang-orang yang terbaring. Dua orang tawanan yang dibawanya masih belum sadarkan diri. Demikian pula seorang yang telah dibuat pingsan oleh Manggada. Sedangkan di antara orang-orang yang terbujur lintang terdapat orang-orang yang masih hidup, meskipun terluka parah. Termasuk pemimpin dari orang-orang yang mencegat perjalanan orang-orang berkuda itu. Dua orang itu pun kemudian telah diangkat oleh Manggada dan Laksana. Keduanya lah yang telah mengobati kedua orang itu, dengan obat yang dibawanya dari rumah Laksana. Sejenak kemudian, maka orang-orang itu telah berbenah diri. Beberapa orang harus dibawa. Manggada dan Laksana telah menyentuh simpul-simpul syaraf yang mereka tutup sehingga membuat orang-orang itu pingsan, untuk dibuka kembali, sehingga orang-orang itu menjadi sadar. Demikianlah, Manggada dan Laksana dapat menawan selain kedua orang yang terdahulu, terdapat seorang lagi dan dua orang yang terluka. Sehingga semuanya yang harus dibawa adalah 5 orang. Bagaimana dengan orang-orang yang terbunuh? Manggada berdesis. Pemimpin dari orang-orang berkuda yang telah kehilangan anak gadisnya itu pun agak kebingungan. Mereka tidak akan dapat meninggalkan mayat-mayat itu begitu saja. Kita beritahukan orang-orang padukuhan sebelah, berkata Laksana. Kita minta tolong kepada mereka. Barangkali kita perlu sedikit menakut-nakuti mereka jika mereka tidak bersedia mengubur mayat-mayat itu. Manggada termangu-mangu. Sementara pemimpin yang kehilangan anak perempuannya itu berkata, kita dapat mencobanya. Demikianlah, maka kelima orang tawanan itu telah dibawa oleh orang-orang berkuda itu. 3 orang di antara mereka terpaksa ikut di belakang salah seorang dari mereka yang berkuda. 2 orang telah ikut bersama 2 orang tawanan yang dibawa dari padukuhan. Sedang seorang lagi yang terluka berkuda bersama salah seorang pengikut orang yang kehilangan anak gadisnya itu. Namun mereka tidak dapat berpacu dengan cepat. Mereka harus mengingat kekuatan kuda-kuda yang membawa beban rangkap. Selain itu, ada di antara orang-orang berkuda itu sendiri yang terluka cukup berat.
Di padukuhan yang kemudian mereka lewati, Manggada memang minta kepada orang-orang yang berada di gardu untuk pergi ke Bulak. Ada beberapa sosok mayat. Kuburkan mereka. Kami mohon pertolongan kalian, berkata Manggada. Tetapi pemimpin peronda itu justru menjadi marah. Bahkan membentak. Siapakah kalian, heh? Apakah kalian berhak memerintah kami? Ketika Laksana bergeser, Manggada telah menggamitnya. Ialah yang menggerakkan kudanya beberapa langkah maju. Katanya, Kisanak, ada beberapa sosok mayat. Kamilah yang telah membunuh mereka semua. Lihat, beberapa kawan kami juga terluka. Jangan membuat darah kami yang masih panas ini bergejolak lagi. Karena kami akan dapat membunuh kalian semua. Nah, kami tidak akan berbicara lagi. Kami akan pergi. Tetapi jika besok pagi kami kembali dan sosok-sosok mayat itu masih di sana, kami akan membunuh orang-orang padukuhan ini, atau kami tidak peduli jika mayat-mayat itu akan dapat menimbulkan penyakit dan barangkali wabah yang tidak terlawan, sehingga orang-orang padukuhan ini akan habis dimakan wabah penyakit itu. Pemimpin peronda itu masih akan berbicara. Tetapi Manggada telah memberikan isyarat kepada orang-orang berkuda itu untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi pemimpin peronda itu menjadi semakin marah. Dengan serta-merta ia telah meloncat menangkap kendali kuda Manggada. Kuda itu terkejut sehingga melonjak berdiri dengan kedua kaki belakangnya, sehingga hampir saja Manggada terjatuh. Untunglah bahwa ia cukup tangkas untuk menguasai kudanya kembali, sehingga kuda itu dapat ditenangkannya. Tetapi pemimpin peronda itu masih saja marah. Katanya dengan kasar. Turun kau, anak muda. Kau sangka kau siapa, heh? Manggada memang turun. Tetapi ia memberikan isyarat kepada yang lain agar mereka tetap berada di punggung kuda. Kalian tidak mempunyai pilihan, berkata Manggada. Kecuali jika kalian ingin melihat padukuhan-padukuhan di sekitar Bulak itu akan menjadi kuburan raksasa. Kalian tentu tidak akan sempat saling mengubur jika wabah itu berjangkit di sini. Justru karena itu, maka kami akan memaksa kalian untuk mengubur mayat-mayat itu, berkata pemimpin peronda itu. Kami tergesa-gesa. Jika kawan-kawan kami itu tidak segera tertolong, maka mereka akan segera mati, jawab Manggada. Aku tidak peduli, jawab pemimpin peronda itu, sementara beberapa orang kawannya telah berdiri di sebelahnya dengan wajah yang garang. Jangan memaksa aku bertindak atas kalian, Kisanak, geram Manggada. Persetan. Kamilah yang akan bertindak atas kalian, berkata pemimpin peronda itu. Namun belum lagi mulutnya terkatup, tangan Manggada telah mengenai pipinya. Terasa pipi itu bagaikan menyentuh bara api, sehingga panasnya terasa sampai ke ubun-ubun. Dalam pada itu, beberapa orang kawannya mulai bergerak. Tetapi 3 orang sekaligus telah terlempar jauh. Sementara itu sesaat kemudian 2 orang lagi terdorong dan jatuh terlentang. Kau lihat, aku hanya mempergunakan telapak tanganku. Tetapi jika kalian masih tetap menjadi gila, aku benar-benar akan mempergunakan pedangku. Kalian tidak mati terkena wabah, tetapi kalian akan mati oleh pedangku ini. Pemimpin peronda itu terkejut melihat ketangkasan Manggada. Karena itu, maka ia pun menjadi termangu-mangu. Apalagi ketika Manggada kemudian menarik pedangnya sambil menggeram. Pergi atau aku mulai membunuh sekarang. Atau kau akan memanggil orang-orang padukuhan dengan isyarat? Lakukan. Tetapi mereka semua akan terbunuh sebelum wabah itu menyentuh padukuhanmu. Pemimpin peronda itu termangu-mangu. Bahkan ia bagaikan membeku ketika ia melihat Manggada meloncat ke punggung kudanya. Dan kemudian bersama dengan yang lain, meninggalkan mereka. Sejenak kemudian, maka orang-orang berkuda itu telah hilang di dalam kegelapan malam. Namun sementara itu kawan-kawannya yang telah tersentuh tangan Mangga justru mulai bangkit dan mengaduh. Dada mereka rasanya menjadi sesak. Kawan-kawannya pun segera menolong mereka. Perlahan-lahan mereka dipapah ke gardu dan dibaringkannya perlahan-lahan. Tetapi justru karena mereka berbaring itu, maka dada mereka terasa semakin sesak, sehingga mereka pun minta untuk dibantu duduk kembali. Dengan duduk maka pernafasan mereka menjadi agak baik. Tetapi Manggada memang tidak bersungguh-sungguh. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah menjadi baik dan seakan-akan tidak berbekas lagi. Tetapi sebenarnya lah bagi para peronda itu, maka orang-orang berkuda itu adalah orang-orang yang berilmu. Karena itu, maka pemimpin peronda itu segera menghadap Ki Bekel untuk memberikan laporan apa yang telah terjadi.
Mereka harus mengubur mayat yang ada di Bulak Panjang. Tidak hanya sesosok. Mula-mula Ki Bekel pun menjadi marah. Tetapi pemimpin peronda itu telah memberikan laporan pula apa yang telah terjadi dengan para peronda. Kami tidak melihat orang itu bergerak. Tetapi kami telah terlempar jatuh dengan dada yang bagaikan tersumbat bukit, berkata salah seorang di antara anak-anak muda yang sedang meronda, yang telah disentuh tangan Manggada. Ki Bekel hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, kita tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, kita harus melakukannya. Menurut keterangan anak muda itu, jika mayat-mayat itu tidak dikuburkan, akan dapat timbul wabah penyakit. Aku sependapat dengan keterangan itu. Demikianlah, maka meskipun malam hari, Ki Bekel telah memanggil laki-laki di padukuhan itu terutama anak-anak mudanya untuk pergi ke Bulak. Mereka membawa obor di tangan dan senjata apapun juga di lambung. Ki Bekel dan para bebahu menjadi cemas bahwa terjadi sesuatu di Bulak itu. Tetapi mereka tidak menemukan sesuatu, selain beberapa sosok mayat sebagaimana dikatakan oleh anak muda di antara orang-orang berkuda itu. Menilik bekasnya, tentu sudah terjadi pertempuran yang sengit di Bulak Panjang itu. Tanaman padi di sebelah-menyebelah jalan telah rusak. Gerumbul-gerumbul liar di tanggul parit berserakan dan mayat-mayat yang terbujur lintang memberikan gambaran tentang sebuah pertempuran yang sengit. Apalagi di antara orang-orang berkuda itu terdapat orang-orang yang terluka. Bahkan ada yang parah. Namun ketika mereka mulai meneliti sosok-sosok tubuh yang terbaring itu, tiba-tiba seorang anak muda berteriak. Lihat! Orang ini masih hidup. Obor di tangan anak muda itu pun telah semakin direndahkan untuk mengamati keadaan orang itu. Rawat orang itu, berkata Ki Bekel. Mungkin kita akan mendapat keterangan dari mulutnya kelak, apa yang sebenarnya telah terjadi. 4 orang di antara mereka telah membawa orang yang masih hidup itu ke padukuhan. Seorang yang dianggap memiliki kemampuan pengobatan telah mengobatinya di Banjar. Anak-anak muda yang membawanya telah berpesan kepada tabib itu. Tolong, usahakan agar orang itu dapat diselamatkan sesuai dengan rencana Ki Bekel untuk mendengar keterangan dari orang itu, apa yang sebenarnya telah terjadi. Aku hanya dapat berusaha, jawab tabib itu. Segala sesuatunya ada di tangan Yang Maha Agung. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Namun salah seorang di antara mereka berkata, bagaimanapun juga kita harus berusaha. Tabib itu mengangguk-angguk. Namun ia pun telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengobati orang itu. Tetapi luka orang itu memang cukup parah. Dadanya telah terkoyak oleh pedang, bahkan di pundak dan di pahanya telah terdapat luka pula. Darah ternyata telah terlalu banyak mengalir sehingga orang itu telah menjadi sangat lemah. Namun tabib itu tidak berputus asa. Tiba-tiba saja ia pun telah tertarik untuk mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi di Bulak itu, sehingga beberapa orang telah terbunuh karenanya. Setelah orang itu minum obat yang diramu oleh tabib itu, maka keadaannya memang menjadi membaik. Meskipun wajahnya masih pucat, tetapi bibirnya sudah mulai bergerak. Tetapi tabib itu masih belum mengganggunya. Orang itu masih harus dijaga agar keadaannya tidak menjadi lebih buruk lagi. Ia memerlukan ketenangan lahir dan batin, sehingga kekuatannya tidak akan semakin larut. Di Bulak, beberapa orang masih sibuk. Mereka telah membuat beberapa buah usungan untuk membawa sosok-sosok mayat itu ke kuburan dan kemudian menguburnya di sana. Baru menjelang pagi pekerjaan itu dapat mereka selesaikan. Selebihnya, orang-orang padukuhan itu telah berendam di sungai untuk menghilangkan kotoran yang telah melekat di tubuh mereka. Mungkin dari mayat-mayat yang mereka bawa ke kuburan, tetapi juga mungkin oleh tanah di kuburan itu. Sementara itu, sekelompok orang-orang berkuda yang membawa 5 orang tawanan serta 2 orang anak muda yang telah membantu mereka, masih meneruskan perjalanan mereka dengan letih. Namun pemimpin orang-orang berkuda itu kemudian berkata, masih 1 jangkauan lagi. Sebelum fajar kita tentu sudah sampai di sana. Sampai di mana? Bertanya Manggada. Padukuhan kami. Orang-orang padukuhan kami telah menunggu dengan penuh harapan. Di antara mereka adalah orang-orang yang pernah kehilangan anak gadisnya sebagaimana aku sendiri. Bahkan 1-2 orang dari padukuhan dan kademangan tetangga ternyata ada juga yang pernah kehilangan anak gadis mereka, berkata pemimpin rombongan itu. Manggada mengangguk-angguk.
Ia sudah mulai membayangkan bahwa bersama dengan orang-orang berkuda itu, maka akan dihadapinya wajah-wajah yang murung oleh kepedihan perasaan namun juga nyala dendam di sorot mata mereka. Sebenarnya lah, perjalanan yang lamban itu akhirnya mendekati satu padukuhan yang telah bergejolak itu. 2-3 padukuhan yang terakhir mereka lampaui ternyata telah tidak mengalami persoalan lagi. Orang-orang yang meronda telah banyak yang mengenal orang-orang berkuda itu. Bahkan beberapa orang telah sempat mempertanyakan apa yang telah terjadi. Tetapi orang-orang berkuda itu tidak mempunyai waktu banyak, sehingga pemimpinnya itu menjawab singkat. Kisanak, besok aku akan bercerita panjang lebar. Sekarang aku tergesa-gesa, karena ada di antara kawan-kawanku yang terluka. Nampaknya orang-orang itu dapat mengerti, sehingga mereka tidak menahannya lebih lama lagi dengan beribu macam pertanyaan. Sebelum fajar, orang-orang berkuda itu telah memasuki padukuhannya. Seperti yang diduga oleh Manggada, maka di halaman Banjar terdapat banyak orang yang menunggu di samping mereka yang berada di gardu-gardu. Kedatangan orang-orang berkuda itu seakan-akan telah memanggil semua orang padukuhan itu untuk berkumpul. Pemimpin padukuhan itu memang menjadi berdebar-debar. Karena itu, sebelum terjadi sesuatu, maka beberapa orang kawannya telah diperintahkannya untuk memasukkan kelima orang tawanan mereka ke dalam Banjar. Jika orang-orang padukuhan itu langsung melihat kelima orang itu, pemimpin orang-orang berkuda itu ragu-ragu, apakah mereka dapat ditahan untuk tidak berbuat sesuatu. Orang-orang yang menjadi tawanan itu pun ternyata menjadi ketakutan pula. Jika mereka diserahkan kepada orang-orang padukuhan itu, maka keadaan mereka tentu akan sangat pahit. Orang-orang padukuhan yang marah itu tentu akan memperlakukan mereka dengan kasar dan semena-mena. Mereka tentu akan membunuh tanpa dapat dikendalikan lagi menurut cara yang tidak sewajarnya. Namun orang-orang yang tertawan itu masih mengharapkan bahwa orang-orang yang menangkapnya itu melindungi mereka. Sebenarnya lah bahwa mereka sama sekali tidak takut mati. Yang membuat kulit mereka meremang adalah cara mati itu. Jika ujung pedang dihunjamkan ke dada mereka sampai tembus ke jantung, tentu akan jauh lebih baik daripada jika mereka dipukuli beramai-ramai di halaman Banjar itu dengan tangan terikat, sampai pada satu saat mereka mati terkapar dengan tubuh yang remuk. Jantung para tawanan itu memang terasa berdebar lebih cepat ketika mereka mendengar orang-orang di luar Banjar itu berteriak-teriak. Serahkan mereka kepada kami. Mereka telah mengambil gadis-gadis kami. Pemimpin dari orang-orang berkuda, serta para pemimpin padukuhan itu telah berusaha untuk menenangkan orang-orang padukuhan yang marah. Dengan lantang Ki Bekel berkata, "Kita menunggu Ki Demang. Kita tidak dapat berbuat menurut kehendak kita sendiri. Mereka telah mengambil anak-anak gadis kami," teriak yang pernah kehilangan anak gadisnya. "Tidak ada yang pantas dilakukan atas mereka kecuali dihukum mati. Segala sesuatunya kita serahkan kepada Ki Demang nanti," berkata pemimpin dari orang-orang berkuda yang telah berhasil menangkap beberapa orang itu. "Buat apa kita berlama-lama menunggu? Semakin cepat semakin baik," berkata seseorang di antara orang banyak itu. "Tidak. Ki Bekel dari padukuhan itulah yang kemudian berdiri di hadapan rakyatnya itu. Kita memerlukan petunjuk untuk menolong anak-anak kita. Jika orang-orang itu dibunuh, maka kita akan kehilangan jejak. Kita tidak akan dapat menemukan anak-anak kita yang hilang. Anak-anak kita tentu sudah mereka bunuh pula. Karena itu, serahkan mereka kepada kami. Kita tidak memerlukan mereka lagi," teriak seorang yang berdiri di dekat pohon sawo kecik. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya udara menjadi panas, meskipun matahari belum terbit. Di sana-sini terdengar teriak-teriakan. Tetapi Ki Bekel kemudian berkata, "Saudara-saudaraku, baiklah, sekarang aku persilahkan kalian memilih. Kalian ingin sekedar menuruti gejolak perasaan kalian dengan membunuh orang-orang itu, atau mencari kemungkinan yang lebih baik buat anak-anak kita yang pernah hilang? Atau kita memang sudah menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, sekedar mendapat kepuasan tanpa mengingat anak-anak kita? Jika memang kalian sekedar dibakar oleh nafsu untuk membunuh, silahkan. Tetapi anak-anak kalian akan tetap meratapi nasibnya di sepanjang hidupnya. Mereka akan hidup dalam kesia-siaan. Mereka akan tetap berada di tangan-tangan orang yang kasar dan bahkan buas dan liar. Sementara itu kalian di sini dengan bengisnya membunuh orang-orang yang seharusnya akan dapat kita pergunakan untuk mencari jejak." Orang-orang yang berada di halaman Banjar itu mulai berpikir. Sementara itu Ki Bekel berkata selanjutnya,
Nah, sekarang kalian boleh memilih. Orang-orang yang tidak pernah kehilangan anak gadisnya lah yang tentu lebih bergairah untuk membunuh sekarang, karena mereka memang tidak memerlukan orang-orang itu. Tetapi apakah itu mencerminkan watak kita? Apakah itu yang selama ini kita banggakan bahwa kita memiliki keluhuran budi? Orang-orang yang berada di halaman mulai menundukkan kepalanya. Agaknya mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan itu hanya sekedar dibakar oleh dendam yang tidak didasari pada penalaran yang matang. Ki Bekel yang melihat bahwa orang-orang di halaman Banjar itu dapat mendengarkan kata-katanya telah berkata selanjutnya. Marilah kita dengan tenang menunggu Ki Demang. Kita memerlukan cara yang paling baik untuk menemukan anak-anak kita kembali. Pemimpin dari sekelompok orang-orang berkuda yang mendapat tugas untuk mencari jejak itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Bekel masih berkata, nah, marilah kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah menyediakan dirinya mencari jejak. Terutama kepada Ki Wiradadi. Bukan saja karena anak Ki Wiradadi juga hilang. Tetapi Ki Wiradadi telah bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Orang-orang di halaman Banjar itu mengangguk-angguk. Ki Wiradadi, yang memimpin sekelompok orang-orang berkuda itu adalah seorang yang paling disegani di Kademangan itu. Ia memiliki ilmu kanuragan serta berpikiran terang. Karena itu sejak semula ia memang menjadi tumpuan harapan dari orang-orang yang telah kehilangan anak gadisnya. Apalagi ketika tiba-tiba saja anak gadis Ki Wiradadi itu sendiri hilang. Namun agaknya hilangnya anak gadis Ki Wiradadi itu merupakan pendorong baginya untuk langsung menangani persoalan itu bersama beberapa orang terpilih di antara orang-orang yang memiliki keberanian di Kademangan itu. Namun yang juga memiliki kemampuan dalam olah kanuragan. Saudara-saudaraku, berkata Ki Bekel kemudian. Marilah kita membuat suasana pagi ini menjadi lebih dingin agar kita mempunyai kesempatan lebih luas untuk merenung dan membuat perhitungan selanjutnya. Lebih-lebih lagi jika Ki Demang nanti sudah datang. Orang-orang yang berada di halaman itu nampaknya mulai mengerti. Meskipun ada juga 1-2 orang yang masih merasa sangat geram terhadap orang-orang yang telah menculik gadis-gadis itu. Tetapi mereka mengerti bahwa orang-orang itu ternyata dibutuhkan untuk menelusuri jejak hilangnya gadis-gadis padukuhan mereka. Karena itu, maka sebagaimana diminta oleh Ki Bekel, orang-orang di halaman Banjar itu memang menjadi tenang. Mereka tidak berteriak-teriak lagi menuntut orang-orang yang tertawan itu dibunuh. Sejenak kemudian, maka Ki Demang ternyata telah datang diiringi oleh beberapa orang bebahu. Ketika mereka memasuki halaman Banjar, maka orang-orang yang masih berada di halaman itu pun mulai saling bertanya-tanya. Apakah yang akan diperbuat oleh Ki Demang atas orang-orang itu? Namun mereka pun sudah memperkirakan bahwa Ki Demang akan membawa orang-orang itu ke Kademangan dan memeras keterangan mereka tentang gadis-gadis yang telah hilang itu. Tetapi ternyata Ki Demang tidak dengan tergesa-gesa membawa mereka. Ki Demang ternyata memperhitungkan waktu sebaik-baiknya. Ia harus segera mendapat keterangan tentang gadis-gadis yang hilang itu, sehingga memungkinkan mereka untuk menelusuri jejaknya. Karena itu, maka Ki Demang pun kemudian telah menemui orang-orang yang tertawan itu bersama 3 orang yang tidak termasuk bebahu Kademangan itu. Mereka adalah orang-orang yang datang ke Kademangan itu 2-3 hari sebelumnya. Siapakah mereka? Bertanya Ki Bekel kepada Ki Jagabaya. 3 orang petugas sandi dari Pajang, jawab Ki Jagabaya. Dari Pajang, bertanya Ki Bekel. Ya. Ki Demang telah melaporkan tentang beberapa orang gadis yang hilang. Ternyata Pajang cepat tanggap dan mengirimkan 3 orang petugas sandi. Namun nampaknya dari padukuhan ini telah lebih dahulu berhasil mencium sekelompok orang yang menculik gadis-gadis itu, jawab Ki Jagabaya. Hasil kerja Ki Wiradadi, beberapa kawan dan barangkali saudara seperguruan Ki Wiradadi telah membantunya, di samping beberapa orang pilihan dan memiliki keberanian dari Kademangan ini. Justru mendahului kebijaksanaan Ki Demang, jawab Ki Bekel. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Bekel pun berkata, 2 orang anak muda yang sebelumnya tidak kami kenal telah membantu kami menangkap orang-orang itu. Siapakah mereka? Bertanya Ki Jagabaya. Yang duduk di sebelah Ki Wiradadi. Sejenak kemudian agaknya Ki Demang telah mulai dengan penyelidikannya. Orang-orang yang berada di dalam Banjar itu telah diperintahkannya keluar kecuali beberapa orang yang berkepentingan, termasuk Ki Wiradadi dan Ki Jagabaya. Ketika Ki Demang melihat Manggada dan Laksana masih berada di dalam Banjar itu, maka ia pun berkata,
Anak-anak muda, bukan saatnya kalian bermain di Banjar dalam suasana seperti ini. Keluarlah. Kami mempunyai banyak persoalan yang harus kami selesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi yang menjawab adalah Ki Wiradadi. Keduanya adalah anak-anak muda yang telah membantu kami menangkap orang-orang ini, Ki Demang. Tanpa kedua anak muda itu, kami tidak akan berhasil. Ki Demang mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya. Tetapi mereka tidak banyak berkepentingan. Aku mohon mereka diperkenankan mendengarkannya, minta Ki Wiradadi. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata. Baiklah. Jika kalian menganggap kehadirannya tidak mengganggu. Mereka akan dapat membantu kita, Ki Demang, jawab Ki Wiradadi. Demikianlah, maka sesaat kemudian Ki Demang sudah mulai memanggil dua orang yang telah ditangkap pertama kali. Dengan nada keras Ki Demang bertanya, di mana gadis-gadis yang telah mereka ambil itu disembunyikan. Aku tidak pernah tahu tentang hal itu, Ki Demang, jawab salah seorang dari mereka. Namun salah seorang petugas sandi dari Pajang itu tersenyum. Katanya, jawaban yang tentu akan kau ucapkan. Sejak sebelum pertanyaan Ki Demang itu dilontarkan, kami sudah tahu bahwa jawaban kalian tentu demikian. Tidak mengerti atau kurang tahu atau jawaban-jawaban dalam nada seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu, Ki Demang, orang itu mulai berkeringat. Ki Demang pun mengangguk-angguk. Akhirnya atas persetujuan para petugas sandi dari Pajang, orang-orang yang tertawan itu telah dihadapkannya, termasuk pemimpin dari orang-orang yang telah mencegat mereka meskipun orang itu terluka. Aku tidak mempunyai banyak waktu, berkata Ki Demang. Jawab pertanyaanku atau kalian akan aku lempar ke tangan orang-orangku yang marah. Jika kalian masih mempunyai arti bagi kami maka kami akan mempertahankan hidup kalian. Bahkan jika kalian memberikan jalan yang terang bagi kami, maka kami akan tetap berbuat baik atas kalian. Tetapi jika kalian memang tidak mau bekerja bersama kami, maka kalian memang tidak berarti lagi. Sepantasnya kalian dilemparkan kepada orang-orang padukuhan yang marah itu. Apalagi mereka yang telah kehilangan anak gadisnya. Ki Demang, berkata pemimpin dari sekelompok orang yang berusaha membebaskan kedua kawannya namun yang justru telah tertangkap pula. Kami hanya bertugas mengambil gadis-gadis yang sudah ditunjuk oleh pimpinan kami. Siapakah pimpinan kalian? Bertanya Ki Demang. Kami memang tidak banyak mengenal. Yang kami kenali hanyalah namanya saja. Itu pun mungkin bukan namanya yang sebenarnya, berkata orang itu. Katakan, siapakah nama itu? Bertanya Ki Demang. Apakah ada artinya bagi Ki Demang? Bertanya orang itu. Sebut, desak Ki Demang. Singa Ireng, jawab orang itu. Ki Demang memandang ketiga orang petugas sandi itu berganti-ganti. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah mendengar nama itu. Benar kata orang itu, bahwa nama memang tidak penting bagi mereka, karena seseorang akan dapat bertukar nama 10 kali dalam sehari. Baiklah, berkata salah seorang di antara para petugas sandi dari Pajang itu. Nama itu akan dapat menyesatkan. Tetapi kemana gadis-gadis itu kalian bawa? Kami mempunyai satu tempat sebagaimana mereka tentukan untuk menyerahkan gadis-gadis itu. Selebihnya kami tidak tahu, mereka akan dibawa kemana, jawab orang itu. Tetapi petugas sandi dari Pajang itu tertawa. Katanya, kau aneh. Kau anggap kami anak-anak kecil yang dengan mudah dapat kau kelabui. Kisanak, sebaiknya kau berkata terus terang daripada kami harus menyerahkan kalian kepada orang-orang di halaman itu. Mereka memang sangat marah terhadap kalian. Aku berkata sebenarnya, berkata orang itu. Baiklah. Katakan, kami percaya kepada kalian. Dengan demikian maka kami akan membawa kalian ke tempat yang kau katakan itu, berkata salah seorang di antara para petugas sandi itu. Tempat itu tidak tentu, jawab orang itu. Hampir berbareng ketiga orang petugas sandi itu tertawa. Seorang di antaranya berkata, tepat. Jawaban seperti itulah yang harus kau ucapkan. Jika kau menjawab lain, maka kau akan membuat kejutan. Wajah orang itu menjadi pucat. Sementara itu, salah seorang petugas sandi itu berkata kepada Ki Demang. Nampaknya orang ini tidak berarti apa-apa bagi kita, Ki Demang. Yang dikatakan adalah apa yang telah kami duga sebelumnya, sehingga orang ini tidak akan dapat memberi petunjuk apapun juga. Karena itu, mumpung ia masih terluka cukup parah, agar kita tidak bersusah payah mengobatinya,
maka serahkan saja orang ini kepada orang-orang padukuhan di luar. Apa saja yang akan mereka lakukan terhadap orang ini, kita tidak usah ikut campur. Manggada menjadi berdebar-debar mendengar ancaman itu. Namun ia masih belum yakin bahwa ancaman itu benar-benar akan dilakukan. Dalam pada itu, maka orang yang sedang terluka itu pun memohon. Jangan serahkan aku kepada mereka. Jika kalian ingin membunuhku, bunuh sajalah. Aku tidak akan menyesali nasibku. Tetapi jangan serahkan aku kepada mereka. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kenapa kau tidak mau membantu kami? Coba bayangkan, jika anak gadismu lah yang hilang, apakah kau tidak akan menjadi bingung dan barangkali dapat kehilangan akal? Orang itu termangu-mangu. Kita tidak mempunyai pilihan lain, berkata Ki Demang. Lalu, seorang demi seorang akan kami dengar keterangannya. Mereka yang tidak dapat memberikan keterangan apapun juga akan kami serahkan kepada orang-orang yang marah itu. Wajah orang yang terluka itu menjadi pucat. Katanya, apakah sebenarnya yang kalian kehendaki? Kau jangan berpura-pura dungu seperti itu. Kesabaran seseorang akan dapat sampai ke batas, jawab Ki Demang. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Lukanya memang masih terasa sakit. Namun kemudian dipandanginya wajah kawan-kawannya. Lalu katanya, kita tidak mempunyai pilihan lain. Aku tidak mau mati di tangan orang-orang gila di halaman itu. Kawan-kawannya tidak menjawab. Mereka mengerti bahwa mereka tidak akan dapat ingkar. Namun orang itu masih juga berkata, baiklah, aku akan membantu kalian. Tetapi menurut perhitunganku, mereka tentu sudah memindahkan sarang mereka karena mereka tentu sudah mendengar bahwa kami tertangkap. Mereka tentu akan mengalihkan sarang mereka, karena mereka tentu sudah memperhitungkan kemungkinan bahwa sekelompok orang akan mencari mereka. Mereka tentu sudah memperhitungkan bahwa kami tidak akan mampu mempertahankan kerahasiaan sarang kami. Mencari jejak bukan semata-mata menemukan sarang mereka. Tetapi kau tentu tahu sayap-sayap gerakan mereka. Siapa saja yang pernah mereka hubungi dan untuk apakah gadis-gadis yang telah mereka culik dari keluarga mereka itu, berkata salah seorang petugas sandi itu. Menghadapi para petugas sandi itu, maka orang-orang yang tertawan itu tidak dapat terlalu banyak mengelakkan pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan. Ketiga orang petugas sandi itu adalah orang-orang yang sangat berpengalaman. Dalam keadaan seperti itulah, maka orang-orang itu akhirnya harus mengatakan bahwa jalur perdagangan gadis-gadis itu sudah demikian luasnya. Beberapa orang kaya yang tidak berpijak pada kehidupan wajar dengan landasan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika hal itu dikatakan oleh orang-orang tertawan, maka ketiga orang petugas sandi itu sama sekali tidak terkejut. Mereka memang sudah menduga bahwa akhirnya mereka akan berhadapan dengan sekelompok orang yang menganggap kekayaan mereka adalah segala-galanya. Tetapi di luar dugaannya, tawanan yang tertua di antara mereka berkata, baiklah, Kisanak. Nampaknya aku memang sudah tidak mendapat kesempatan lain untuk mengurangi beban kesalahanku. Bukan terhadap kalian, bukan terhadap Ki Demang dan bukan terhadap Sultan Dipajang sekalipun, tetapi kepada Yang Maha Kuasa. Saat-saat maut mulai mengintip, maka aku mulai menyadari bahwa aku harus mempergunakan sisa-sisa hidup ini untuk mengurangi panasnya api neraka. Apa yang akan kau katakan? Bertanya salah seorang petugas sandi itu. Jawabnya memang sangat mengejutkan. Kisanak, di samping orang-orang kaya yang memiliki kesenangan mengumpulkan gadis-gadis untuk melepaskan nafsu mereka, ternyata ada orang-orang yang lebih terkutuk lagi. Orang-orang dari aliran sesat yang mempergunakan gadis-gadis untuk korban pemujaan mereka. Tiba-tiba salah seorang petugas sandi telah mencengkam pundaknya sambil membentak keras. Kau berkata sebenarnya? Ya, jawab orang itu yang justru telah menjadi tenang. Rasa-rasanya beban di dalam jantung ini telah aku letakkan. Aku sudah mengatakannya. Di mana mereka bersarang? Bertanya petugas sandi itu. Mereka tentu sudah menyingkir dari sarang mereka seperti yang telah kami katakan, jawab orang itu. Tetapi kenapa mereka harus berhubungan dengan kalian? Bukankah mereka dapat melakukannya sendiri, mengambil gadis-gadis di mana saja, berkata petugas sandi itu. Mungkin demikian. Tetapi mereka memerlukan gadis-gadis yang khusus. Gadis-gadis dengan syarat tertentu, sehingga mereka kadang-kadang mendapat kesukaran untuk mencarinya karena jumlah mereka memang tidak begitu banyak, jawab orang itu.
Petugas sandi itu mengangguk-angguk. Agaknya hal itulah yang lebih menarik perhatian mereka daripada alasan yang pertama, yang memang sudah diduga sebelumnya. Dalam pada itu, nampaknya para petugas sandi itu telah memusatkan perhatian mereka terutama pada kemungkinan yang kedua. Jika gadis-gadis itu jatuh ke tangan orang-orang kaya, betapapun menderita batin mereka, namun masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan mereka. Tetapi jika gadis-gadis itu jatuh ke tangan orang-orang yang menganut aliran sesat, maka umurnya akan segera berakhir. Dengan suara yang berat salah seorang petugas sandi itu bertanya, "Kau tahu, apa yang dilakukan oleh orang-orang sesat itu terhadap gadis-gadis yang dikehendakinya? Mereka akan dijadikan korban. Agaknya umur mereka akan diakhiri di atas batu persembahan," jawab orang tua itu. "Apakah syarat yang mereka kehendaki atas gadis-gadis itu?" bertanya petugas sandi itu. "Gadis itu harus anak sulung. Ia tidak boleh mempunyai saudara perempuan di dalam keluarganya dan gadis itu harus gadis yang lengkap, tidak cacat lahiriah dan rohaniah, sedangkan umurnya tidak boleh kurang dari 15 tahun dan tidak boleh lebih dari 20 tahun. Syarat itulah agaknya yang telah mendorong orang-orang sesat itu berhubungan dengan kami yang mempunyai jaringan lebih luas untuk mendapatkan gadis-gadis sebagaimana mereka kehendaki," berkata orang itu. "Tetapi bukankah kau dapat menipunya? Kau dapat menyerahkan perempuan yang manapun asal wujudnya masih pantas disebut berumur antara 15 dan 20 tahun. Apakah gadis itu anak sulung atau bukan, atau mempunyai saudara perempuan atau tidak dan syarat-syarat yang lain," berkata petugas sandi itu. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, "Tidak. Kami tidak dapat menipu mereka. Ketika pada suatu kali kami serahkan seorang gadis yang ternyata bukan anak sulung, orang-orang itu dapat mengetahuinya. Dan gadis itulah yang justru mendapat nasib lebih buruk lagi. Selain itu, maka kutuk pun telah menimpa kawan kami yang mencoba menipu mereka itu. 2 orang kawan kami tiba-tiba saja mati tanpa sebab. Tubuhnya berbintik-bintik biru. Matanya merah dan lidahnya tergigit oleh gigi mereka sendiri. Sangat mengerikan," desis petugas sandi itu. Namun seorang kawannya berkata, "Kita harus menemukan mereka dengan cepat. Di samping itu maka kita akan menelusuri jalur dari orang-orang kaya yang kehilangan pijakan kemanusiaannya itu." "Tetapi Kisanak," berkata orang itu, "berhati-hatilah. Mereka memiliki kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Bahkan mungkin sebelum Kisanak bertindak, merekalah yang lebih dahulu justru datang kemari. Mereka tentu akan mengambil kami sebagaimana kami akan mengambil kedua orang kawan kami yang tertawan itu. Tetapi jika gagal, maka mereka tentu akan membunuh kami. Tetapi menurut kalian, bukankah jumlah mereka tidak banyak, terutama orang yang mengikuti aliran sesat itu?" bertanya salah seorang di antara petugas sandi itu. "Kadang-kadang dalam kepentingan yang khusus, mereka dapat bergabung. Orang-orang berilmu sesat tetapi berilmu sangat tinggi itu, dengan kawan-kawan kami, penjual gadis-gadis yang kami culik dari orang-orang padukuhan," jawab orang itu. Para petugas sandi dari Pajang itu termangu-mangu. Namun agaknya mereka dapat mempercayai keterangan orang itu, sehingga karena itu, maka salah seorang di antara mereka berkata, "Kita akan berbicara di antara kita." Bersambung ke episode 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.